Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin kita di setiap Senin malam untuk mengkaji kitab Nasihatul Ibad. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah sampai pada pembahasan makalah yang ke-13, tetapi belum selesai. Makalah yang ke-13 dari bab rubah ini merupakan pengantikan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang menyatakan arba'atun min dhulumatil qalbi batnun syab'anun min ghairi mubalatin wa suhbatul zalimin wa nisyanud dhunubil madiyah wa tulul amal. Wa arba'atun min nuril qalbi batnun ja'iun min hadarin wa suhbatus salihin wa hifdzul dhunub al madiyah wa qasrul aman. Ada 4 hal yang menjadi penyebab gelapnya hati. Yang pertama yaitu perut yang kenyang yang tanpa peduli, lalu kemudian bersahabat dengan orang zalim, lalu kemudian melupakan dosa-dosa yang telah lalu, dan yang keempat panjang angan-angan. Sementara sebaliknya ada 4 hal yang menjadi penyebab terangnya hati, bersinarnya hati, yaitu perut yang lapar karena waspada, lalu kemudian bergaul dengan orang-orang yang saleh, lalu yang ketiga senantiasa mengingat dosa yang lalu, dan yang terakhir pendek angan-angan. Ya. Dua poin ini sudah kita bicarakan. Ya. Nah, di bagian akhir ini Imam Nawawi masih memberikan tambahan terkait dengan pergaulan bersama dengan berbagai macam kalangan. Ya. Jadi yang sudah kita bicarakan itu kan, kalau bergaul dengan orang-orang zalim akan menyebabkan hati itu menjadi gelap. Sebaliknya kalau bergaul
dengan orang-orang saleh itu hati akan menjadi terang. Nah, kemarin sudah saya jelaskan dengan panjang lebar mengenai besarnya pengaruh pergaulan itu, ya. Orang yang bergaul dengan orang tertentu itu ya akan terpengaruh kepribadian orang yang kita gauli secara intens itu, ya. Itulah sebabnya maka Nabi ya sampai mengingatkan ar-rajulu ala dini khalilih, seseorang itu akan beragama sesuai dengan agama teman dekatnya, ya. Nah, itu sekali lagi menunjukkan betapa besarnya pengaruh pergaulan itu. Nah, di bagian yang akhir ini Imam Nawawi memberikan penjelasan cukup panjang terkait dengan bergaul dengan berbagai macam kalangan, ya, yang jumlahnya sampai ada 8 ya, dengan mengutip pendapat salah seorang ulama ya, Abu Thayyib, ya. Langsung saja saya bacakan karena ini panjang ya, ada 8 poin, ya. Qala Abu Thayyib, ya. Abu Thayyib berkata, man jalasa ma'a thamaniyati asnafin zadahullahu thamaniyati asya. Barang siapa yang bergaul dengan 8 golongan orang ini, maka Allah akan memberikan tambahan 8 hal kepada orang itu, ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya masing-masing pergaulan kita dengan 8 orang itu akan punya akibat sendiri-sendiri sesuai dengan yang kita gauli itu, ya. Masing-masing akan membawa dampak pengaruh terhadap diri kita sesuai dengan kondisi orang yang kita gauli itu, ya. Nah, ini Imam Nawawi menyebut sampai ada 8 ini, ya. Mari kita lihat satu persatu ya. Singkat-singkat saja. Man jalasa ma'al aghniyai zadahullahu hubbad dunya warraghbata fiha. Barang siapa yang bergaul ma'al aghniya, dengan orang kaya, ya, maka Allah akan menambahkan kepadanya apa yang ditambahkan Allah. Menurut Imam Nawawi, kalau kita bergaul dengan orang kaya itu akan ditambah hubbad dunia, kecintaan kepada dunia, warrahbata fiha, dan kita cinta terlibat di dalam dunia itu. Nah, ya, ini hati-hati ini ya. Jadi ya, kalau kita kok bergaulnya kok hanya dengan kalangan orang yang kaya-kaya saja, wah, ya, ketularan, ya, seneng dunyo, ya, kadunyan akhirnya, ya. Nah, tentu saja ini kalau kemudian bergaulnya itu intens sekali dan kemudian lalu tidak bisa menjaga jarak, ya. Nah, apa kemudian kita harus menghindari bergaul dengan orang kaya? Ya, tidak perlu menghindar, ya. Kita ini kan oleh Allah diminta untuk bergaul dengan siapa saja sebenarnya, ya. Dekat dengan siapa saja boleh, tapi harus mampu untuk mengambil jarak itu, ya. Jangan kok kemudian lalu tidak bisa mengambil jarak sama sekali sehingga kita kemudian lalu ya sepenuhnya kemudian terlibat dengan teman pergaulan kita itu, sehingga kemudian ya tadi itu ya, kalau yang digauli itu kok orang kaya, ya lalu kemudian menumbuhkan kecintaan pada dunia dan kemudian kecintaan terhadap hal-hal yang terkait dengan dunia itu, ya. Ini yang pertama, ya. Wa man jalasa ma'al fuqara'i hasala lahu syukru war ridha bi qismatillahi ta'ala.
Ya. Nah ini sebaliknya ini, ya sebaliknya kalau tadi bergaul dengan orang kaya, nah sekarang barang siapa yang bergaul dengan orang-orang fakir, duduk dengan orang-orang fakir, duduk di sini maksudnya duduk bergaul itu ya, dekat itu ya maksudnya ya, maka akan mendatangkan akibat baginya rasa syukur dan juga ridho dengan kismatillahi, pembagian yang Allah telah berikan kepada kita. Ya. Jadi kalau kumpulannya itu kok orang-orang fakir, insya Allah ridho, insya Allah syukur itu dengan apa yang Allah berikan itu. Ya. Wong yang kita lihat, yang kita gauli itu ya, panjang tidak punya apa-apa, itu saja sudah terima ya toh. Lah kita mau gimana lagi ya? Ya sudah ya, akhirnya kemudian lalu timbul rasa syukur. Wong kancaku ya padha ora duwene. Kancaku padha ora kasane ya. Ya. Tapi kalau tadi itu ya yang digauli kok orang-orang kaya, waduh, rasanya kemerungsung terus ya. Waduh lah kaya kok. Wah, mobilnya tambah terus, omahe tambah terus ya. Apalagi istrinya ya. Waduh. Misalnya ya. Wah, wis tambah kemerungsung terus ya toh. Tambah apa namanya ya, kalau sekedar semangat saja tidak apa-apa ya, tapi kalau kemudian berlebihan lalu kemudian ngoyo ya di dalam rangka mendapatkan dunia itu sampai kemudian direwangi, wah kepingin sugih lalu kepingin duwe macam-macam tadi kemudian direwangi menerjang hal-hal yang diharapkan Allah, nah itu yang kemudian bahayanya di situ ya. Ya. Tapi kalau tadi itu misalnya orang itu kok bergaulnya dengan orang-orang fakir, yaitu menurut Imam Nawawi kemudian itu akan menjadikan orang menjadi gampang bersyukur ya, lalu kemudian gampang ridho dengan apa yang Allah berikan padanya ya. Qanaah ya, menerima ing pandum begitu. Makanya kita itu diingatkan ya dengan apa namanya pepatah yang mengatakan jangan kamu lihat orang yang di atas kamu, tapi lihatlah orang yang di bawah kamu itu ya. Jadi sebab kalau yang dilihat itu orang yang di atasnya ya, yang kaya-kaya tadi ya, itu sekali lagi ya akibatnya tadi itu ya. Jadi kemudian apa namanya, tidak bisa bersyukur dengan apa yang kemudian Allah sudah berikan kepadanya, kepingin koyo ya sing dilihat itu ya, ora terima dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Engkae we dikei masa aku ora, itu bedane apa kira-kira gitu ya. Lalu hasud, lalu iri, lalu dengki ya, lalu tomak ya, itu implikasinya banyak lalu kemudian ya biasanya itu ya. Tapi sekali lagi kita diperintahkan untuk unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum ya. Ya. Jadi itu hadis kalau tidak salah itu ya. Kalau tidak salah hadis itu. Ya. Saya lupa mengecek ya, tapi seingat saya hadis itu, seingat saya ya. Jadi lihatlah orang-orang yang di bawah kamu, jangan melihat orang-orang yang di atas kamu. Ya, kalau kamu lihat orang yang di atas kamu, ya itu tadi akibatnya susah untuk bersyukur ya. Lalu kita kemudian lebih mencintai dunia ya. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang di bawah kita, bergaul dengan orang-orang yang di bawah kita, ya insya Allah kita akan syukur ya. Jadi makanya itu teknik supaya kita bersyukur seperti itu, kiat yang diberikan Nabi itu ya. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Ya kalau dalam konteks ini bergaullah dengan orang-orang yang fakir ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang kaya ya, begitu ya. Tapi itu sekali lagi berarti tidak boleh bergaul sama sekali, bukan ya. Itu sekali lagi kita ini bergaul sebenarnya dengan siapa saja dianjurkan ya, tidak pilih-pilih orang. Tapi sekali lagi
Harus kita sadari kalau kita bergaul itu ada akibat-akibat tertentu yang makanya kemudian kita harus bisa mengambil jarak ya, yang supayanya kita itu kemudian lalu tidak sampai terkena pengaruh yang tidak baik tadi itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Waman jalasa, ya, masyaallah ya keliru. Waman jalasa ma'as sultani zadahullahul qaswata wal kidra. Wah, masya Allah nih ya. Barang siapa yang bergaul dengan para sultan, para raja, para pembesar, ya, maka Allah akan menambahkan kepadanya al-qaswata, ya, keras, hatinya keras, wal kibro dan sombong. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati. Ya. Orang kan begitu biasanya. Kalau sudah bergaul, ya sudah dekat dengan penguasa ya, dengan orang hebat itu kan lalu kemudian wah aku koncoku ki top tenan ya toh kae apa jenenge menteri, kae gubernur, kae anggota DPR, kae anggota BPK wah. Ya, aja main-main dah. Koncoku itu jadi baru koncone wis anu ya toh melu kadang-kadang sombong gitu ya. Ya. Lah nek sing dadi menteri sombong itu saya rada pantas ya, rada pantas, tapi itu tidak boleh sombong, tidak boleh ya, siapapun tidak boleh sombong. Tapi kan ya rada pantas itu. Ya. Tapi ya lagi koncone wis tahu dekat terus wah rubangsane wis kaya menterine kuwi ya toh begitu. Malah kadang-kadang malah ngungkuli menterine malah kadang-kadang ya begitu. Ya, jadi ini menurut Imam Nawawi ya, jadi yang dikutip Nawawi ini ya. Lalu hatinya menjadi keras. Kalau orang sudah sombong begitu biasanya ya keras hatinya ya. Oleh karena itu hati-hati. Tapi sekali lagi apa kita tidak boleh bergaul dengan para penguasa? Ya boleh saja, ya boleh saja asal sadar, ya sadar diri. Ya, jangan kemudian lalu menimbulkan kesombongan ya. Syukur-syukur kalau bergaul dengan penguasa kemudian berani menasihati penguasa, lah itu hebat ya. 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 Jadi hebat kalau berani menasihati penguasa, hebat sekali. Berani menguasai raja, sultan hebat sekali. Ya. Ayo. Lalu berikutnya ya. Waman jalasa ma'an nisa'i zadahullahu al-jahla wasyahwata. Nah, ini juga harus hati-hati ini ya. Ya. Ini harus diberi penjelasan yang cukup ya, supaya nanti ibu-ibu tidak merasa kemudian loh kok lagi-lagi kok perempuan yang dijadikan sebagai apa namanya sebagai apa ini, sebagai penyebab tidak baik gitu ya. Barang siapa yang bergaul dengan perempuan ya, maksudnya deket-deket ya, ya, maka Allah kemudian akan menambahkan al-jahla, kebodohan, bodoh, ra iso mikir ya. Nuwun sewu ibu-ibu ini ya. Wasyahwata dan syahwat ya, masya Allah. Makanya hati-hati ya. Lah lagi-lagi apa tidak boleh bergaul dengan wanita itu? Boleh, tapi ada tata caranya, ada batas-batasnya ya. Nah, begitu. Ya, hindari misalnya berdua-duaan ya. Nah, kalau sudah berdua, kalau sudah deket-deket ya. Nah, itu kemudian marake kalau cara bahasa Jawa ini hilang akal gitu. Betul ya, hilang akal itu. Akalnya itu hilang jadinya. Ra iso mikir akhirnya. Ya. Dan kenyataannya memang sudah banyak kasus terjadi kan ya. Kasus terjadi itu. Ya. Lah nak dipikir-pikir itu. Wong begitu dengan istrinya itu ya bisa saben saat, kapan saja, di mana saja bisa itu. Ya. Saben hari bisa. Omongane kok saben hari. Sehari ping 10 wae iso nak gelem, nak kuat. Nak kuat loh ya. Ya. Nak kuat itu.
Lah bedanya apa dengan yang lain itu? Lah kok deket-deket dengan yang lain? Ya, apalagi yang cantik, yang lebih cantik, apalagi kemudian punya kekayaan, bisa membayar, ya. Waduh, ya sudah, akhirnya akalnya hilang gitu, akalnya hilang. Jadi bodoh seketika, ya. Apa toh enaknya? Yuk, enaknya kan segitu toh, paling berapa detik itu kan ya, berapa menit lah paling lah ya. Tapi masya Allah akibatnya ya, jatuh orang itu ya. Makanya syahwat itu menjatuhkan orang itu ya. Ya. Banyak sudah kasus terjadi ya, banyak orang terhormat tiba-tiba bergaul dengan wanita sampai terjadi hal-hal yang tidak baik ya, konangan ya, apalagi zaman sekarang ya toh, direkam tidak tahu ya, rekamannya kemudian diekspos di media, ya sudah hancur namanya kan ya. Nah zaman biar kalau saya ngerti paling coba kanan kiri ya, orang mungkin wong adoh ngerti lah saiki ya. Begitu konangan viral orang terus sak Indonesia sak dunia ngerti kabeh gitu. Tapi sekali lagi kalau sudah pas tadi itu kena apa tadi istilahnya, godaan tadi itu ya, kena godaan tadi itu ya. Nah ini wanita maksudnya wanita yang menggoda ya Bu ya, bukan wanita yang baik-baik. Kalau wanitanya baik-baik justru menjadi baik kita ya, begitu maksudnya, pemahamannya begitu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu jadi wanita yang baik semuanya kan ya, sehingga tidak menyebabkan yang seperti ini ya. Ya, jadi masya Allah ya, akibatnya luar biasa itu ya, luar biasa. Jadi sekali lagi ini wanita di sini wanita yang tidak baik tentu saja ya. Kalau wanita baik kan tidak apa-apa. Ya. Kalau bergaul dengan orang solihah kan ya mau digoda pasti nggak mau, ya nggak mau. Ya, dia masa menasihati kita pasti ya begitu. Ya. Begitu. Menarik ini kok kalimatnya begitu ya. Jadi ya Allah ini. Tapi ini betul terjadi, saya kira betul terjadi. Banyak orang yang kemudian lalu hilang akalnya tadi itu ya. Sampai rela apa saja kadang-kadang ya. Yang kemudian itu tidak masuk akal itu ya. Kok iso-isone lho, kok iso-isone itu. Ya, kok iso-isone lho ya. Nah begitu. Ya. Wes lah ya, wes cukup lah, wes iki rasa dicitake jadi wis do ngerti wis masalah ini wis ngerti kabeh wis jadi wis dicitake rasa dicitake wis ngerti kabeh nah iki ya. Karena sudah saking gambulangnya banyak sekali kasus yang terjadi sehingga kita sudah punya pengalaman banyak ya. Wa man jalasa ma'asyibyani izdada minal lahwi. Ya. Kalau orang itu kok banyak bergaul dengan anak-anak, maka Allah akan menambah kepada orang itu ya main-main hal-hal yang tidak berguna ya. Tapi sekali lagi, apa kemudian tidak boleh bergaul dengan anak-anak? Boleh ya, wong Nabi aja itu juga suka kok dengan anak-anak itu suka ya. Nabi itu suka mengelus-elus anak-anak ya, berarti kan Nabi dekat juga dengan anak-anak itu ya. Masya Allah ya. Bahkan sampai pernah ada itu yang saya itu kalau mendengar apa namanya WA itu diputar itu, saya mesti nangis itu ya. Yang ketika Nabi menjumpai anak yatim ketika hari raya itu ya, pernah dengar nggak itu ya? Pernah dengar itu ya? WA yang isinya dalam bentuk seperti lagu tapi lagu qiraah begitu ya, hadis tapi dilakukan dengan lagu qiraah itu ya. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan seterusnya itu ya, itu kan waduh menarik sekali itu ya. Jadi Nabi itu dekat dengan anak-anak ya. Pernah suatu ketika Nabi di hari raya itu melihat anak-anak menangis ya, menangis. Padahal yang lain-lain pada ketawa ya. Nah setelah ditanya, kenapa kamu menangis ya Nabi? Oh dia tidak tahu kalau itu Nabi ya, dia belum tahu kalau itu Nabi dia, tidak tahu kalau itu Nabi.
Ya, lalu kemudian ya karena apa namanya itu teman-teman saya itu pada pakai baju baru, pada bergembira ya. Sementara saya tidak bisa, saya tidak punya ayah ya, ayah saya sudah meninggal ya. Meninggalnya karena perang ya, karena perang sehingga ini menjadi anak yatim ya. Lalu kemudian anak ini diajaklah kepada Nabi ke rumah ya, diberi pakaian baru, diberi makanan ya. Lalu wah betapa gembiranya anak itu ya. Dan kemudian tahu kalau itu ternyata Nabi ya, dan tahu pula kemudian diajak ke rumah Fatimah, diketemukan dengan Hasan Husain gitu ya. Bergembira sekali anak itu. Nah, terus setelah diberi pakaian oleh Nabi, sudah kenyang, wah yang semula menangis ternyata kemudian teman-temannya berbahagia sekali ya, sehingga teman-temannya bingung ya, loh bagaimana kamu kok tiba-tiba bisa segembira ini ya. Apa jawabnya? Loh bagaimana kami tidak bergembira, aku tidak bergembira, tidak senang ya, wong aku ini diaku anak oleh Nabi Muhammad ya, aku dipersaudarakan dengan Fatimah ya, dengan Hasan Husain ya, sampai kemudian anak-anak yang lain itu pada iri ya, pada iri. Lu ngerti nak ngono mbok aku ya gelem, aku bapakku mati pas perang ben aku diperlakukan Nabi seperti itu, senang juga, sampai begitu itu dalam cerita hadis itu seperti itu ya. Dan saya setiap kali dengar itu saya mesti meneteskan air mata itu, masya Allah ya itu. Ya. Nanti kapan-kapan kalau ketemu saya share nanti ya di bapak-bapak dan ibu-ibu ya, supaya didengarkan. Indah sekali itu ya, indah sekali. Jadi boleh bergaul, boleh ya, bergaul boleh dengan anak-anak yatim. Oh bagus ya. Tidak hanya bergaul, dekat-dekat malahan kalau perlu kita ya. Nah yang dimaksud itu ya lebih kepada substansinya. Intinya jangan suka banyak bermain ya. Sebab kalau kita banyak bermain nanti ya kita menjadi senang bermain itu ya. Jadi kemudian banyak melakukan hal-hal yang tidak berguna itu. Ya, itu maksudnya di situ. Ya, ini harus cepat ini ya karena biar selesai. Wa man jalasa ma'al fusaqi izdada minal jaraati 'ala dzunubi wa taswifi taubah. Ya. Barang siapa yang bergaul dengan orang-orang fasik, orang-orang yang suka berbuat dosa, maka Allah akan menambah kepada orang itu al-jaraah ya. Apa itu ya? Berani ala dzunubi, berbuat dosa ya. Jadi berbuat dosa itu enteng saja, seperti orang fasik tadi itu. Lalu kemudian suka menunda-nunda taubat. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi jangan sampai kita itu ya bergaul kok dengan orang-orang yang suka berbuat dosa, orang-orang fasik. Kalau kita bergaulannya dengan orang fasik ya sama, nanti kita akan sama seperti dia juga nanti. Berani berbuat dosa ya, lalu kemudian berani berbuat jahat dan tidak mau segera untuk bertobat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih 2 poin. Wa man jalasa ma'as salihina izdada rahbatan fit ta'ati ya. Barang siapa yang bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka Allah akan menambahkan kepadanya senang di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebalikan dari tadi ya. Bergaul dengan orang-orang yang fasik. Kalau bergaul dengan fasik ya kita akan ketularan fasiknya, tapi kalau bergaul dengan orang soleh kita akan ketularan solehnya. Jadi kita kemudian lalu insya Allah semakin bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa man jalasa ma'al ulama'i izdada minal ilmi wal amal. Barang siapa yang suka bergaul dengan para ulama ya, maka Allah akan menambahkan ilmu kepadanya dan akan menambahkan amal kepadanya ya. Ya alhamdulillah lah ya, mudah-mudahan kita ini suka ini bergaul dengan para ulama ya, ngaji saben hari ini kan
tanda bahwa kita ini suka bergaul dengan para alim, para ulama. Ya. Nah kalau bergaul dengan ulama, insya Allah lah akan bertambah ilmunya. Ya. Saben dino ngaji masa orang tambah ilmunya. Ya. Pasti bertambah. Ya ilmu di sini tidak harus kemudian lalu mesti hafal semua ya yang disampaikan kiai lalu kemudian paham semua. Tidak harus begitu. Yang penting intinya apa yang dinasihatkan, yang disampaikan itu kemudian diamalkan sudah ya. Beda dengan Mas Hilal, kalau kuliah itu harus paham betul nanti diuji ya. Kalau bapak-bapak kan tak perlu ujian. Wes yang penting ngrungokke ya sekarang ngatuk sithik-sithik ya ora apa-apa ya. Engko bar kok lali kabeh ya ora apa-apa ya toh. Ya, lali kabeh ya ora apa-apa ya. Ya, tapi saya yakin ada lah yang nyentel pasti ada lah ya, pasti ada. Apalagi yang kita kaji ini kan hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya kira sudah langsung paham dan insya Allah langsung masuklah dalam kesadaran kita, sehingga insya Allah ya dengan tambahnya ilmu itu insya Allah juga amal bertambah, iman juga bertambah kuat ya. Ya. Makanya ya sudahlah, alhamdulillah senang dengan ulama itu sudah satu modal tersendiri. Insya Allah akan ya dekat dengan kiai, akan ya ketularan jadi kiai lah kira-kira begitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu bagus itu ya. Nak cedak-cedak karo kiai iki kira-kira ya mambu kiai ya. Bahasa kan gitu ya, mambu kiai, betul ya. Pernah dengar istilah itu ya? Mambu kiai lah ya. Ning aja dadi kiai mambu ya. Nek kiai mambu ki beda meneh karo nek apa jenenge pengertiane ya. Ya, muga-muga kita mambu kiai ning aja dadi kiai mambu ya. Nek dadi kiai mambu ki bar wis toh ya. Ya itu. Ya. Mambu kiai apik ning kiai mambu ora apik ya, begitu ya, begitu. Nah, mudah-mudahan ya kita ini mudah-mudahan mambu kiai lah ya. Jadi kena pengaruh baik para kiai, ya ilmu kita bertambah dan insya Allah amal kita juga bertambah. Man jalasa ma'al unabai izdada minal ilmi wal amal. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik ya Bapak dan Ibu-ibu, alhamdulillah pembahasan makalah yang ke-13 dari bab rubai sudah selesai. Insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasan makalah yang ke-14 masih dari bab rubai. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terus ngaji ya. Insyaallah lah dengan ngaji itu ilmu kita bertambah, amal kita juga bertambah, iman kita juga mudah-mudahan tambah tebal. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.